Halo semuanya, selamat datang di podcast Sustain Talk. Jadi di episode kali ini, aku Adi dari Guntur akan menjadi host kalian yang akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting yang sering diabaikan oleh beberapa orang, tetapi ini tuh bagian yang penting banget. Itu adalah mitigasi bencana yang itu khususnya adalah di tsunami. Nah, hari ini aku nggak akan ngobrol sendirian nih teman-teman semua. Jadi aku kedatangan salah satu narasumber yang sudah mengikuti volunteer sebagai mitigasi bencana tsunami di Lebak Selatan yaitu adalah Kalovinia Megumi misalkan. Halo kakak. Hai. Halo. Jadi bisa kenalin diri dulu kak sebelum kita mulai. Oh boleh, suaraku udah ada kan? Ada. Oke, kenalin semuanya. Nama aku Lovenia Megumi, bisa dipanggil Nia atau Megumi. Aku mahasiswa semester 7 Ilmu Komunikasi UMN yang kemarin abis project Social Impact Initiative di Lebak Bayah. Di Lebak Bayah ya. Mm-mm. Kira-kira dari Lebak Bayah, dari Serpong ke Lebak Bayah tuh berapa lama tuh kira-kira? Dari dari UMN ya, dari UMN ke Dari Bayah tuh Wemen, aku dari Wemen. kemarin naik bus itu 6 jam. 6 jam. 6 jam. Wow, panjang. Oke, jadi em, 6 jam cukup waktu yang lama sebenarnya. Jujur itu kayak setara dari kalau dari rumah aku ke Purwokerto tuh jauh juga tuh. Nah, jadi em, aku pengen nanya ke kakak, kenapa sih awal mulanya kakak kayak tertarik untuk ngikutin em, apa tadi kakak bilang adalah Social Impact Initiative. Social Impact Initiative tuh tertariknya tuh kenapa tuh? Eh, Sebenarnya aku itu emang suka di aspek sustainability dari kalian ikut ini gak sih kelas Komsus? Ikut, ini sekarang buat Oh, Komsus kak. ini buat oh ya kalau sekarang Ini jadi buat Komsus, Kak. sustainability Komsus. communication ya. Heeh. Iya. Iya. Nah, jadi aku itu emang suka social work, terus itu tuh ke Hah? amplify pas aku ikut Komsus karena Hmm. Komsus itu pas aku semester 5 aku itu dapat kesempatan handle Women Groove. Women Nah, Group tuh apa ya? Women Kalau boleh Groove tahu. itu International Community Outreach-nya Women yang berfokus Hmm. sama revitalisasi hutan mangrove, terutama di daerah Oh, iya. terutama di daerah Selat Sunda juga tuh kayak daerah-daerah eh, Hmm. daerah-daerah Lebak, Bayah, tapi waktu itu aku di Pandeglang. Nah, Hmm. abis itu sebenarnya itu kan kayak mitigasi bencana dari segi ekologi ya, kan kayak buat nanamin hutan mangrove buat memecah gelombang gitu-gitu. Tapi aku Hmm. tuh belum pernah kalau nyentuh ke aspek sosialnya, kayak yang terjun ke lapangan di mana aku itu ketemu sama masyarakat langsung. Terus alasan aku milih SII itu karena waktu itu kan ada 3 klaster, salah satunya tuh Humanity Project yang kebayah. Terus aku tuh mikir kayak, oh mungkin ini opportunity-nya buat beneran melakukan mitigasi bencana yang berhubungan sama pemberdayaan masyarakatnya. Gitu Hmm. deh. Oh, gitu ya. Jadi ya. Oke, karena kan tadi kakak udah jelasin alasan kakak tuh, berarti alasan kakak sebenarnya adalah karena kakak pengen terjun secara langsung buat ngeliat dari sejarah masyarakatnya itulah ya. Yes. Oke, jadi setelah kakak datang ke sono, setelah 6 jam perjalanan dari Serpong yang sangat jauh itu gimana sih pas kakak datang terus kakak ngeliat kayak kondisi masyarakatnya tuh kesiapsiagaannya terhadap bencana tsunami yang Hmm. kakak datangin ini karena kan kita tahu kalau 2018 tuh daerah Lebak itu terutama ya itu kan pernah terkena tsunami juga. Mm-mm. Jadi gimana tuh Hmm, keadaan dari masyarakat? sebenarnya kalau ditanya kondisi masyarakat Bayah as a whole itu ya pasti mereka itu ya layaknya masyarakat umum yang mungkin belum se apa ya belum se expose itu sama fakta-fakta ilmiahnya. Mereka itu sadar kalau mereka itu rawan banget sama bencana. Cuman mereka nggak sadar Hmm. sebetapa besar potensial bencana di lokasi mereka. Betul. Iya. Jadi
Bayah itu posisinya itu kan, jadi kalau kalian tahu kan lempeng bumi di Indonesia ini kan 3 ya. Nah, Betul. ada 2 lempeng yang di posisinya di bawah Selat Sunda, dan lempeng itu posisinya lagi dalam keadaan yang namanya kekunci. Nah, Hmm. lempeng yang kekunci ini itu kalau dinamain zona itu namanya zona subduksi. Nah, ketika lempeng ini kekunci dan suatu saat ini dia akan patah di Ya. momen-momen dekat dari sekarang, nggak tahu kapan tapi dekat. Nah, patahannya itu tuh eh, bakal ngeluarin tenaga yang menyebabkan gempa bumi. Oh, iya, iya, iya. Bener, bener. Nah, gempa Tektonik ya? bumi itu ya gempa bumi, iya benar-benar lempeng. Nah, gempa bumi itu bakal ngakibatin tsunami dan itu gede banget, Iya. makanya disebut megatrust. Nah, masyarakat Bayah itu nggak sadar kalau ancaman mereka itu segede itu gitu loh. Oh, iya. Mereka tahu ya, ya udah ini rawan ya Neng, sering gempa, sering tsunami. Ombaknya gede, tapi mereka kayak oh ya udah ini paling gempa ecek-ecek gimana gimana. Enggak, padahal kan enggak gitu loh. Eh, Oke, oke, Gitu. oke. Nah, setelah kakak tahu kondisi masyarakatnya kayak gitu, terus juga akibatnya juga ternyata besar banget, yaitu dimana menimbulkan megatrust yang harus kita cegah. Maksudnya kayak ada penanggulangannya dari sekarang. Ya. Mm-mm. Aktivitasnya tuh atau kegiatan tuh kayak apa aja gitu di sana? Yang kakak lakuin? Hmm. Kalau yang aku lakuin, sebenarnya yang aku lakuin tuh belum banyak karena kan kayak Hmm. ya kita kan ke sana tuh total waktu aku dan timku di sana itu kan cuman sebulan ya. Iya. Kayak 10 hari, 10 hari, 10 hari. Paling kalau yang mitra kita lakuin, GMLS itu udah banyak. Kayak mereka kan memang berfokus pada mitigasi di seluruh Lubak Selatan. Jadi dia tuh ada pemberdayaan masyarakatnya. Terus dari segi infrastrukturnya dia tuh juga nyiapin kayak early tsunami detector segala macam tuh dia ada. Oh, iya, iya. Nah, kalau yang aku dan teman-teman aku dari UMN lakukan, kemarin tuh kita membuat program-program buat satu kampung di Bayah. Kampung itu Hmm. bener-bener mepet sama bibir pantai, guys. Jadi kayak pantainya di sini 100 meter ke depan itu udah kampungnya. Oh iya, aku lihat tuh, aku lihat. Iya, iya. Aku pernah lihat. Jadi kalau bener-bener kejadian tsunami, wah mereka tuh waktu buat evakuasi tuh nggak nyampe 10 menit. Hmm. Nggak nyampe 10 Nah, menit, jadi caranya adalah Nah, itu jadi aku sama teman-teman aku itu kondisi awalnya mereka itu benar-benar yang kayak ya udah takut tinggal di pesisir, tapi kayak masyarakat sana tuh banyak yang pasrah gitu loh. Kayak ya udah kalau ada bencana ya udah mungkin udah waktunya, atau kayak mereka nganggap bencana tuh kayak ya udah hukuman dari Tuhan aja, pasrah gitu loh. Padahal kan sebenarnya dengan pengetahuan yang cukup, infrastruktur yang memadai kan potensi selamat itu ada kan. betul. Jadi kayak di sana tuh kita berusaha membuat acara, membuat model-model acara yang bersifat edukatif, tapi juga Hmm. partisipatif. Jadi mereka itu juga ikut andil nih buat keselamatan mereka. Menurut mereka tempat Oh, paling amannya itu di mana. Terus kita ngecek, kita tracking buat jalur evakuasinya. Oh iya, ini udah di atas 20 meter dari permukaan laut, ini udah cukup aman gitu. oh, Itu. jadi kalau yang dari kampung itu katanya kan 100 meter dari pantai ya. Jadi depan tuh udah pantai tuh. Iya, kalau kampung itu bener-bener dia tuh tinggal di garis bibir pantai. Nah, yang kalau dari kampung tuh evakuasinya kemana? Apakah ke, maksudnya kan agak jauh kan kalau keluar yang ke dataran tinggi apalagi. Apa dekat? Kalau dari kampung itu sampai ke dataran tinggi, kebetulan kemarin tuh aku trekking di jalur evakuasi dari kampung itu. Jadi Hmm, lokasi dari kampung itu sampai sampai titik yang aman di atas itu kurang lebih 1,6 kilometer jalan oh, kaki. oke. Dan di tengah-tengahnya tuh ada sih tempat evakuasi sementara, tapi kayak potensinya dengan gempa segede 8,9 skala Richter ya bablas. Hmm, Jadi ya gitu, totalnya tuh mereka jalan harus sekitar 1,6 kilo. 1,6 kilo dalam Mm-mm. waktu.
10 Oke sih. Dalam waktu, ya ambillah take or give 15 menit lah. Kan ini apa udah sambil jalan Oke gitu. oke. Tapi hal paling menegangkan kalau tadi kakak ceritain, misalkan yang kayak tadi, karena emang udah di pinggir pantai banget tinggalnya, terus juga pasti udah kayak ngalamin dong kayak, aduh apa ya yang kayak agak takut gitu misalkan. Jadi selama menjadi volunteer, Yang paling menegangkan ya? iya. Hmm, sebenarnya aku belum pernah sih ngalamin situasi yang benar-benar menegangkan banget karena kan aku datangnya nih berarti kan pra bencana ya. Pra Oh, bencana, bukan iya. bukan pas bencana, bukan pos bencana, tapi em, situasi-situasi daruratnya tuh sebenarnya kita kita imajinasiin sendiri sih. Kalau beneran, jadi kalau dari ramalan yang ada di Bayah itu ada Hmm. ramalannya sebenarnya tentang Oh, ada Megatrust ramah. ini. Ada, sebenarnya tuh ada cerita rakyatnya di mereka, namanya Caah Laut atau potensinya tuh Bayah bakal dikumbah. Jadi kayak Bayah tuh akan dicuci oleh air laut gitulah. Dan Hmm. ramalannya itu bilang kejadian Megatrust tsunami itu bakal terjadi di subuh-subuh di dini hari. Subuh-subuh. Itu ramalannya. Iya, ramalannya bakal subuh-subuh, bayangin coba. Itu infrastrukturnya masih nggak sebagus itu, lampu jalanan Hmm. nggak ada, jalur evakuasinya tuh masih hutan, licin, dan lu harus ke sana subuh-subuh. Itu sebenarnya kalau yang ngeramal-ngeramal gitu, dia emang apakah orang kayak semacam orang pintar kah atau emang Hmm. apa? Itu Emang dari turun ada, temurun aja? iya dari turun temurun. Jadi Oh. itu tuh masuk di apa ya kalau nggak salah tuh Wangsit Siliwangi. Jadi ramalan dari kerajaan dulu sampai ke Hmm. Sarang itu diturun temurunin di masyarakat adat Bayah. Itu cerita local legendnya lah gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak situasi darurat tuh puji Tuhan nggak ada. Cuman ya Hmm. kemarin tuh kita mengimajinasiin aja sepanik apa Udah gitu. ada kayak was-was gitu udah pasti ada sih. Bener, bener Aku juga banget. kalau di sini kayak ada was-was juga kayak soalnya di pinggir pantai banget. Mm-mm. Kayak kalau misalnya kejadiannya pagi pas kita di sana, waduh. Bingung, bingung jujur bingung. Oke, setelah kakak ceritain ini, respon masyarakat tuh pas kakak datang tuh gimana? Respon pertama kali yang diterima. Respon pertama kali yang diterima, kalau ke masyarakat in general tuh mereka tuh sebenarnya ya kayak menerima-nerima aja informasi baru gitu loh. Tapi yang kita takutin kan informasi ini tuh kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, benar. Oke, Kayak oke, oke. Nonton. nggak di internalize gitu sama mereka kan. Cuman kalau spesifiknya di kampung yang kita sasar kemarin, itu puji Tuhan masyarakatnya sih memang excited untuk belajar Hmm, hal baru. Karena mereka cerita ke kita kalau selama ini pemerintah dan lain-lain tuh belum ada upaya buat membuat kayak pelatihan buat mereka atau kayak hmm. membuat bahkan fasilitas mereka tuh jelek banget guys kayak buat Oh peta ya? evakuasi segala macam itu tuh kayak lokasinya agak jauh dari kampung mereka, nggak ada Yang yang kayak kenapa. dibilang itu sebelum ini emang proses evakuasinya kemana tuh? Kalau tadi kan kakak bilang kayak ada 1 kilometer dari tempat gitu kan. Sama-sama, Sebelumnya proses emang? evakuasinya tuh juga ke situ. Tapi nggak Oh, semua kepala keluarga di sana tahu, nggak semua orang di kampung itu tahu harus kemana oh, gitu. Jadi kayak respons mereka tuh menurut aku sih sangat 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 welcome dan syukur banget karena kayak hmm, hitungannya itu kampung sangat mudah untuk kita masuk dibanding kayak karena ekspektasiku kan kayak bakal menolak kan resilient dong. Tapi hmm, ternyata kampung itu sangat welcome. iya iya. Apalagi dengan cerita-cerita yang dari dulu-dulu diceritain turun temurun tuh kayaknya akan ada kayak susah gitu ya kan. Kan serem ya. Akan serem ya benar. Em, Koordinasi dengan kayak BPD, BPB, BPBD, desa atau lembaga lainnya selama melakukan mitigasi kayak RT RW-nya gitu-gitu gimana?
Kita, Mereka juga masih welcome kah? iya, kita puji Tuhan disupport banget kemarin. Mungkin Disupport karena banget. kita kan juga bawa nama kampus ya. Terus Hmm. kita koordinasi sama mitra komunitas di sana, GMLS, Hmm. dan memang komunitas itu tuh dihormatin lah syukurnya sama masyarakat di sana, sama lembaga-lembaga di sana juga. Terus Hmm. untuk koordinasinya sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena sebenarnya kalau acara aku sendiri Sagara Asih itu acaranya pertama niatnya kita kecil-kecilan aja, emang buat edukasi Hmm. anak-anak aja soal cerita rakyat itu, terus kayak mereka tuh praktisnya harus gimana. Jadi kita ya cuman kayak perizinan desa, perizinan RT RW, kayak gitu aja sebenarnya. Hmm. Cuma Tapi, syukur-syukurnya dilirik tuh sama pemerintah Kabupaten Lebak. Jadi Ibu hmm. Bupati, Bu Belia Hasbi itu tuh sempat mampir ke acara Hari H. Oh ya, Mm-mm, puji Tuhannya. Jadi koordinasinya tuh puji Tuhannya pemerintah itu mendukung banget dengan pengadaan acara-acara seperti ini. oke, 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 oke. Berarti disupport lah ya, disupport Disupport. dari semuanya. Ada gak, tak, kalau tadi kakak bilang dari masyarakatnya yang kayak keluar kanan, keluar masuk kiri, keluar kanan gitu-gitu, tantangan terbesarnya selain itu apa lagi? Hmm. Kalau tantangan terbesarnya sebenarnya kita kan kesana kayak bringer of bad news, ngerti gak sih? Kayak kita tuh Hmm. datang membawa berita buruk. Hai, kampungmu ini terancam hilang. Jadi kamu harus belajar cara hidup ya. Iya. Kan sebenarnya kalau ditarik intinya banget kan kayak gitu banget ya. Jadi tantangan kita tuh adalah gimana caranya kita bisa secara logis mengerti bencana ini tapi secara empatik menyebarkannya gitu loh. Hmm. Ya. Gitu. Itu sih yang paling susah ya. Yang paling susah itu ya. Mm-mm. Dari sisi logistiknya, dari tempat kakak volunteer, kayak lagi logistik dan juga peralatannya, ya apakah kayak dari segi yang kurang kan tadi kakak bilang kalau dari segi infrastrukturnya katanya kurang. Hmm. Selain itu apakah ada lagi yang kakak lihat selama Kalau kakak di sana? kalau buat praktisnya dari Hmm. ya pertama itu benar yang infrastruktur kurang yang aku udah bilang juga. Terus kalau untuk kayak kegiatan volunteer kita kan membuat acara tuh ya, kayak membuat Nah, kegiatan edukatif. Dari sisi ya. logistiknya sebenarnya memang kita nggak bisa berharap terlalu banyak kan ini bukan standar industri ya. Kayak Hmm. kalau standar industri kan kita mau tenda 12 kali 10 8 lokus Hmm. ya gitu-gitulah. Kayak itu udah fix kan. Cuman kalau di sana tuh kita harus eh, mengupayakan yang ada gitu kan. Jadi kayak ya Contohnya sebenarnya tenda, kayak yang sebenarnya tenda, tenda, tenda. tenda. Oh. Terus transportasi juga sebenarnya hitungannya agak susah karena saya harus tahu kita tuh kemarin kemana-mana tuh kayak naik truk pick up yang open bak tau gak sih? Yang kayak Tahu, tahu, tahu. ya kita tuh kemana-mana naik itu sebenarnya asik sih itu recommended. Asik, Ya asik gitulah, masuk angin sih kayaknya sih itu. nggak apa-apa. Itu sih paling kayak ya udah sebenarnya yang kurang mah kalau ditanya dari logistik peralatan mah masih banyak tapi Hmm. kalau untuk pembuatan acara tuh masih doable lah. Ini yang acara tuh yang ini ya, yang ngopi bareng gitu ya. Iya, jadi ada kalau Oh. kemarin kita itu ada Pustana, Puskesmas Tangguh Hmm. Bencana, dapur siaga, Pustana itu menargetkan puskesmas. Terus Hmm. dapur siaga itu ibu-ibu, ngopi bareng bapak itu bapak-bapak, terus Sagara Asih itu anak-anak. Oh. Mm-mm, jadi kita menyasar seluruh lapisan masyarakat di kampung itu. Keren, 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 keren. Oke, karena tadi kakak udah ceritain tentang awal kakak tertarik, terus juga apa yang kakak lakukan buat masyarakat di sana, yang dimana kakak udah membuat salah satu cara agar ini loh jarak yang paling aman dan lain-lain. Terus juga tantangan terbesar kakak yang kakak alamin, mungkin kakak selama 1 bulan ya
Sebulan. 1 bulan di sana, apa yang kakak ambil dalam kayak lingkungan itu? Pelajaran apa sih yang kakak ambil atau Hmm. pengalamannya? Nah, kalau pengalaman mah super banyak ya. Itu, wah kalau diceritain ya 2 hari lah kita podcast. 2 hari. Yang Nggak, paling paling mengesankan buat kakak tuh? eh, yang paling mengesankan itu aku itu datang dengan kayak banyak banyak apa ya? Aku tuh datang dengan banyak rebuttal. Kenapa ini harus ini penting? Hmm. Kenapa kalian harus belajar ini? Kenapa ini? Cuman yang realita yang terjadi adalah aku ngomong itu mereka langsung kayak, oh iya bener kak, bla bla bla, kita takut kayak gini gini. Terus ternyata memang apa ya, ilmu yang ibaratnya kita bawa itu ujung-ujungnya mutar dan kita tuh dapat ilmu baru banget dari masyarakat. Hmm. Kayak aku juga nggak tahu nih ada cerita rakyat begitu kalau aku nggak diceritain. Iya, aku juga baru tahu tuh di cerita nama kakak malah. Mm-mm. Hmm. Oke, oke, oke. Ada nggak kayak kalau kakak tadi bilang banyak banget pengalamannya. Mungkin yang buat denger podcast ini atau nanti bakal aku kasih tahu ke teman-teman juga. Apa sih yang harus dipahamin buat generasi-generasi kayak kita ya, Gen Z, soal mitigasi bencana ini? Yang harus dipahamin ya, Hmm. yang harus dipahamin tuh eh kita itu kan berprivilege enough untuk belajar hal-hal seperti ini duluan. Hmm. Di luar sana itu kaum-kaum marginal yang bahkan paling terdampak itu belum tentu semuanya punya privilege yang sama. Iya, benar. Kayak yang terdampak banget mereka, tapi yang tahu duluan nih kita gitu loh. Jadi kayak bisa empatinya dipakai buat Hmm. membantu sesama manusia aja sih. Oke. Oke. Em, Misalkan ada satu orang dari sana tempat kakak volunteer nonton atau dengerin podcast kita ini, kakak bakal ngomong apa? Atau misalkan pas kakak ke sana ada kayak satu anak kecil atau beberapa orang yang kayak, wah ini orang baik banget, itu Ya. ada gak pesan-pesannya? Oh, eh pesan kesan pesan maksudnya pesan buat bayah kali ya maksudnya ya. Iya, pesan buat masyarakat yang ada di sana. Oh, oke. eh Kalau pesan paling aku ini aja kali ya ngutip pesan dari tetua-tetua di sana. Hmm. Mereka itu ngomong nu nyaring nu eling nu waspada marananehan nu bakal selamat. Jadi yang sadar, ingat dan waspada dialah yang akan selamat gitu loh. Jadi kayak Iya. kalau emang ada bencana atau tanda-tanda bencana, Hmm. sadar, ingat, waspada biar semuanya selamat. Oke. Wow. Ternyata kata-katanya bagus banget. Itu kata-kata bagus itu. Keren-keren. Buat motivasi, buat hidup juga bisa itu. Terus rencana kakak buat kedepannya apa? Setelah ini, Eh, Menyelesaikan skripsi. apakah iya semester 7 sih. Setelah aktif jadi volunteer, apakah kakak akan mengikuti hal yang seperti ini lagi kah? Atau gimana? Ya, eh kedepannya kalau emang kesempatannya ada, ya why not? Why not ya? Why not? Iya sih. Saya seru tuh. Seru-seru. Aku ngedenger cerita kakak dari tadi tuh kayak saya seru, cuman kayak agak deg-degan aja sebenarnya. Gak apa-apa, itu part of the experience kok. Oke, mungkin segitu aja karena kita udah sekitar 30 menit ternyata kita ngobrol nggak kerasa banget. Sebenarnya aku masih pengen tahu lagi kakak tuh di sana apa yang paling berkesannya, tapi semua udah diceritain dan menurut aku seru ternyata dan insight-nya dan dampak buat masyarakat itu banyak banget.
Aku juga mau say thank you buat kakak udah nyempetin waktunya ke sini buat ngobrol. Sami, thanks for having Thank you. me. Ya, you're welcome. Terima kasih semua yang udah mau dengerin dan teman-teman semua. Um, saya Aditya Di Guntoro dan juga narasumber saya Lovina Megumi akan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.